Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu pada hari Minggu Prapaskah ketiga tahun A. 12 Maret 2023 bersama saya Romagus CSSR, saudara-saudari kita akan merenungkan kutipan Injil suci menurut Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Kutipan Injil yang cukup panjang. Semoga kita sabar untuk mendengar baik firman Tuhan maupun permenungan atasnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia berserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi siapa yang minum dari air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbah air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau."
Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun bertanya, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Mereka pun meninggalkan kota itu, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia, kata mereka, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya." Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Injil atau perikop Injil yang cukup panjang tetapi menyajikan kepada kita kisah yang sangat menarik, sangat inspiratif, dan tentu saja meneguhkan, mencerahkan kita mengenai siapa Yesus itu dan apa efek perjumpaan dengan Dia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, saya mau katakan bahwa ada banyak cara Tuhan memperkenalkan diri. Ada banyak juga cara manusia mengenal Tuhan dalam pengalaman hidup. Ada orang yang mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, ambil bagian dalam kerja-kerja Tuhan setelah dia mengalami musibah. Ada orang lain yang mengenal Tuhan dan kemudian sungguh-sungguh menjadi pribadi beriman. Setelah dalam segala usahanya jatuh dan bangun, pada akhirnya menjadi orang yang sukses, orang yang berlimpah berkat Tuhan. Semakin beriman, semakin banyak diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang semakin mengenal Tuhan ketika dia mengalami sakit keras, yang rasanya untuk sembuh itu mustahil, tapi toh mujizat terjadi. Dia semakin mengenal Tuhan yang menjadi tabib agung, tabib segala tabib. Ada orang yang mengenal Tuhan ketika dia sudah terjerumus jatuh dalam dosa berat, lalu kemudian merasakan tangan Tuhan yang mengangkat kembali, memulihkan martabatnya. Itu dialami oleh Maria Magdalena dalam kitab suci. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada seorang yang baru bertobat, baru meretas jalan kembali kepada Tuhan. Dia menjadi pengikut Kristus.
Dia kemudian ditanya oleh temannya, "Sekarang ini kamu sudah menjadi orang Kristiani ya, pengikut Yesus ya?" Dia mengatakan, "Kalau begitu kamu pasti tahu tentang dia, di mana dia dilahirkan." Tapi orang ini mengatakan, "Saya tidak tahu." Ditanya lagi siapa yang melahirkan dia. Dia mengatakan dia juga tidak tahu. Pada usia berapa dia meninggal, dia pikul salib dan akhirnya wafat. Dia juga mengatakan dia tidak tahu. Lalu temannya katakan, ternyata kamu mengaku bertobat, mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kamu tahu sangat sedikit tentang dia, bahkan hampir tidak tahu tentang siapa dia. Dan orang yang baru bertobat ini mengatakan, "Kamu benar, aku tidak tahu tentang dia. Saya malu karena itu. Tapi sekurang-kurangnya saya tahu tentang hal ini. 3 tahun yang lalu saya ini adalah seorang pemabuk. Hutangku banyak, keluargaku berantakan. Anak istri bukan hanya cemas dan takut, tapi mereka berdoa supaya saya tidak pulang ke rumah. Karena pulang ke rumah, pasti mereka akan menjadi sasaran kemarahan, caci maki, dan sebagainya. Tetapi sekarang, saya tidak mabuk lagi. Hutangku sudah lunas. Keluarga, suami dan istri dan anak-anak merindukan aku untuk kembali ke rumah. Sebanyak itulah saya mengenal Tuhan. Sebanyak itulah saya mengenal Dia." Saudara-saudara, orang yang baru bertobat ini hidupnya berubah menjadi lebih baik berkat pengenalan akan Yesus. Berkat berjumpanya dengan Tuhan Yesus. Pada umumnya saudari-saudara, orang yang berjumpa dan mengenal Tuhan yang penuh kasih merasakan efek yang luar biasa. Kita kembali kepada bagian Injil yang lain. Maria Magdalena, dia adalah seorang yang hidupnya penuh dengan dosa, pergaulan bebas dan sebagainya. Tetapi martabatnya dipulihkan Tuhan. Yesus mengatakan, "Aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dan dia kemudian menjadi pengikut Kristus yang setia. Dia ambil bagian dalam pelayanan Kristus. Hidupnya diubah, dipulihkan, dan dia menjadi manusia baru. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, inilah yang dialami oleh perempuan Samaria yang kita dengar dalam kisah Injil hari ini. Dia bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Melalui air, perempuan ini sedikit demi sedikit dituntun untuk mengenal Yesus. Sampai pada puncak pengenalannya akan Yesus sebagai Mesias, sang air hidup. Ia merasakan diterima. Ia merasakan bahwa seluruh hidupnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa memang dia tidak bersuami. Dia sudah pernah punya 5 orang sebagai suami. Dan sekarang yang ada padanya, itu berarti yang ke-6, juga bukanlah suaminya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua Tuhan tahu, bahkan yang tidak diceritakan, yang tidak dijelaskan. Segala sesuatu yang tersembunyi nyata di hadapan Tuhan. Dan karena itulah perempuan itu kemudian bukannya malu, tapi dia percaya orang ini mengenalku luar dalam. Dia hanya mungkin bahwa dia adalah Mesias. Dan karena sukacitanya sudah berjumpa dengan Mesias itulah, dia pergi kepada orang-orang Samaria, sanak saudara keluarganya, dan memberitakan siapa Yesus Kristus yang disebut Mesias itu. Dia mewartakan pribadi yang sungguh mengenal hidupnya luar dan dalam. Sehingga pada akhirnya orang-orang Samaria yang kemudian datang
mendengar sendiri pengajaran dari Yesus, kesaksiannya. Mereka berkata kepada perempuan itu, "Sekarang kami percaya, bukan lagi karena apa yang kau ceritakan, tapi apa yang kami dengar sendiri dari Dia." Saudara-saudari umat beriman terkasih, benar-benar mengenal Tuhan berarti siap diubah oleh pengenalan akan Dia. Perempuan Samaria adalah salah satu contoh. Maria Magdalena adalah contoh yang lain. Paulus, rasul besar, adalah juga contoh yang lain. Banyak orang, banyak pribadi, banyak figur saudara-saudari. Baik dalam kitab suci maupun di dalam pengalaman hidup kita, kita tahu berubah hidupnya karena pengenalannya akan Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat hidup, kita melihat pengalaman kita, ada banyak orang sungguh mengenal Tuhan, tahu apa kehendak Tuhan, tapi juga dengan tahu dan mau, tidak mau diubah oleh Tuhan. Artinya tetap mengikuti kemauannya sendiri, mengikuti keinginannya sendiri, bukan keinginan, bukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Maka kita boleh berintrospeksi saudara-saudariku, kita yang saat ini, yang juga adalah pengikut Tuhan, yang sedang merayakan Prapaskah, sungguhkah kita yang sudah mengenal Tuhan ini juga hidup kita berubah karena pengenalan akan Tuhan itu? Kalau demikian kita bisa bertanya dalam hidup kita masing-masing, apa yang berubah sejak saya menjadi pengikut Kristus? Apa yang berubah dalam hidupku, dalam diriku, dalam keluargaku sejak aku menjadi pengikut Kristus? Kalau kita sudah temukan itu, saudara-saudari, bersukacitalah. Anda sudah berada di jalan yang benar. Tetapi kalau kita menemukan bahwa masih banyak hal yang belum berubah, tidak ada kata terlambat untuk Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Hari ini, setelah mendengarkan firman Tuhan, janganlah bertegar hati. Berubahlah supaya hidupmu berbuah. Ikuti apa kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Sebab Tuhan sudah mengatakan, jika kamu ingin menjadi pengikutku, kamu harus menyangkal diri. Kamu harus siap pikul salib dan siap mengikuti Dia. Mengikuti cara hidupnya, mengikuti jalan yang Dia tunjukkan, mengikuti segala perintah dan kehendaknya. Saudari-saudara, selamat berubah supaya kita selalu berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami supaya menjadi pribadi-pribadi yang setelah berjumpa dengan-Mu boleh berubah supaya hidup kami senantiasa berbuah. Semoga dengan penuh sukacita kami mengikuti jalan yang telah Engkau tunjukkan. Kami makin percaya Engkau dan kami semakin menyelaraskan hidup kami sesuai dengan segala pengajaran dan kehendak-Mu dalam seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.